jalan panjang lahirnya mobil nasional lebih banyak rintangan ketimbang kesuksesannya. Memang, Kijang berhasil sebagai rintisan mobil nasional dan bertahan menjadi brand ekspor dunia. Akan tetapi, selain Kijang, nyaris tak ada lagi merek Mopnas yang patut dibanggakan. Lokal, apatah lagi internasional. Dari segelintir proyek Mopnas atau mobil rakyat setara, hanya beberapa yang tersisa di memori dan menarik dibahas sekali lagi. Satu di antaranya, Morina. Di video kali ini kita akan membahas Morina sebagai salah satu pelopor semangat Mopnas Indonesia, serta alasan mengapa mobil pick-up kota ini gagal jadi mobil nasional dan hanya berakhir sebagai mobil rakyat seumur jagung. Kisah Morina berawal pada 1970-an. Waktu itu, pemerintah Indonesia berupaya mengimbangi perkembangan infrastruktur dengan menggenjot nadi ekonomi di seluruh negeri. Guna mencapai tujuan itu, Presiden Soeharto lalu mengesahkan program kendaraan bermotor niaga sederhana atau KBNS, sekaligus payung hukum untuk raup investasi di industri perakitan kendaraan yang waktu itu masih sangat-sangat belia. Soeharto lalu menunjuk Probo Sutejo, kerabatnya sendiri, sebagai pelaksana proyek. Probo Sutejo lewat bendera perusahaannya PT Garuda Makmur Motor atau Garmak Motor, lalu membuka kesepakatan dengan General Motors Amerika dan kongsinya Opel di Eropa untuk mewujudkan mobil rakyat rakitan bangsa Indonesia sendiri. Entah kebetulan atau tidak, Probo Sutejo memang telah lama bekerja sama dengan General Motors sebagai agen tunggal pemegang merek sekaligus perakitan mobil-mobil keluaran pabrikan Amerika itu, termasuk kroni-kroninya Chevrolet, Opel, dan Bedford. Di saat Garmak Motor sedang memerlukan proyek baru, muncullah ide pengembangan mobil nasional yang berbarengan dengan proyek mobil murah besutan GM tersebut. Untuk memenuhi pasar kelas menengah ke bawah yang semakin besar di seluruh dunia, General Motors dan beberapa pabrikan kondang di era itu mulai merancang dan membuat mobil Basic Utility Vehicle atau BUV, yang merupakan versi murah dari mobil-mobil yang biasa mereka bikin. Namanya versi murah, ada banyak potongan fitur di sana-sini, dan yang penting fungsinya pada dasarnya memadai. Proyek ini lalu dikerjasamakan dengan negara-negara berkembang yang punya potensi investasi dan keberlanjutan, termasuk Indonesia. Dalam kesepakatannya, setiap proyek mobil murah akan melibatkan perakitan di tiap-tiap negara berkembang, dan GM hanya menyediakan komponen dasar seperti sasis, mesin, dan transmisi. Selebihnya, target komponen lokal untuk mobil murah ini diserahkan hingga 60% pada perusahaan-perusahaan perakitan lokal di tiap-tiap negara. Pun, pemilihan namanya diserahkan kepada negara-negara perakitnya. Maka pada tahun 1972, kerjasama terjalin, dan proyek pun mulai berjalan, termasuk di Indonesia. Nama yang diusulkan kala itu, Morina. Rancangan awal mobil diselesaikan di pabrik Opel di Jerman, lalu sasis dan mesinnya dicetak sebelum dikirim ke negara-negara Asia, Amerika Latin, sampai Afrika. GM sendiri membebaskan tiap-tiap negara perakit untuk membuat rancangan bodi yang nantinya mereka produksi sendiri. Akan tetapi dengan alasan ekonomi, kebanyakan negara termasuk Indonesia memilih menggunakan rancangan bodi standar yang dikeluarkan oleh GM dengan sedikit saja modifikasi. Beberapa tahun berjalan, akhirnya proyek BUV ini pun mulai memasuki pasar-pasar mobil murah yang telah dipilih. Selain Morina di Indonesia, mobil BUV model pickup ini diberi nama Chateau di Guatemala, Compadre di Costa Rica, Harimau di Malaysia, di antara beberapa negara berkembang lainnya. Setelah melewati serangkaian riset dan pengembangan, Morina akhirnya diperkenalkan ke publik Indonesia lewat pameran Pekan Raya Jakarta tanggal 11 Juni 1976. Menurut warta kala itu, Morina telah mencakup 40% komponen yang dibuat di dalam negeri, termasuk material bodi, aki, dan ban. Gembar-gembor Morina pun sempat tenar dan menguasai pemberitaan otomotif kala itu. Harganya Rp1.250.000 atau Rp250.000 lebih murah dari Purwarupa Kijang Doyo yang sama-sama dipamerkan waktu itu. Dengan harga segitu, Morina menawarkan pickup serbaguna dengan mesin buatan Bedford Vauxhall 1256cc dengan tenaga 58,5 tenaga kuda berpenggerak roda belakang dan transmisi manual 4 percepatan. Dengan padu mesin moderat ini, Morina diklaim bisa mengangkut sampai 655 kg barang,
hadir sebagai pickup niaga yang bisa menyaingi pickup-pickup Toyota. Konsumsi bensinnya pun masih standar dengan jangkauan mencapai 11 km per liternya. Suspensinya memakai model per keong yang waktu itu memang populer untuk mobil-mobil pickup niaga, dipadu dengan per transverse di bagian roda depan. Kalangan pedagang, petani, dan peternak sebetulnya cukup menyambut baik hadirnya Morina di tahun-tahun awal peluncurannya itu. Akan tetapi, pilihan mereka sebagian bergeser ke pickup Kijang yang meski lebih mahal menawarkan tenaga, perlengkapan, dan jangkauan purna jual yang lebih baik dari layanan Morina dan ATPM-nya Garma. Walhasil, Morina langsung terbentur persaingan ketat dengan pabrikan-pabrikan Jepang yang ternyata lebih dipercayai khalayak. Jika dari segi pengguna, Morina kalah karena fitur dan layanan purna jual dari merek-merek Jepang, dari segi goodwill, proyeknya sendiri terbentur dinamika politik tanah air yang waktu itu mulai tidak stabil. Kampanye 60% kandungan dalam negeri tidak begitu berkesan buat khalayak politik, apatah lagi sebagian elit menilai Morina merupakan bentuk ketergantungan negara atau politik balas budi pemerintah kepada General Motors dan Amerika, yang waktu itu memang tengah berupaya menanamkan pengaruhnya di Asia di tengah-tengah gejolak perang dingin. Kompleksitas politik inilah yang sedikit banyak berimbas kepada proyek-proyek nasional, termasuk kendaraan niaga sederhana. Morina terjual kurang dari 1000 unit selama 3 tahun di pasar Indonesia sebelum akhirnya disuntik mati pada 1980. Layanan purna jual PT Garma yang buruk, situasi geopolitik dunia yang tidak menentu, hingga buramnya peta keberlanjutan memangkas harapan proyek mobil nasional Morina sampai hanya sumur jagung. Di seluruh dunia, proyek kerjasama BUV GM pun terhenti dan tidak pernah dibahas lagi. Memang Morina sempat dielulukan sebagai mobil rakyat karena harganya yang murah. Akan tetapi, perjalanannya tidak semulus yang dibayangkan hingga gagal disebut sebagai mobil nasional. Padahal, potensi pasar kendaraan murah di Indonesia sedang giat-giatnya. Alih-alih fokus pada pengembangan kerjasama mobil nasional, pemerintah waktu itu memilih menyerah dan membiarkan pabrik-pabrik Jepang masuk menguasai pangsa mobil. Apakah ada politik lagi di balik keputusan alih kendali pasar ini? Siapa yang tahu? Yang jelas, Morina mati bukan hanya karena faktor hitung-hitungan ekonomi, tetapi juga kepentingan dan pengaruh. Dan ini sepertinya diterima sebagai kewajaran saja. Toh, belakangan masyarakat Indonesia lebih memilih mobil-mobil keluaran Jepang daripada Amerika, bahkan sampai sekarang. Hari ini, sulit menemukan sisa-sisa bodi ataupun fisik mobil pickup Morina di tanah air. Keberadaannya ditelan gempuran model-model dan merek-merek pengganti yang silih berganti terus berdatangan ke dalam negeri, meski tak ada lagi yang dengan bangga menasbihkan diri sebagai merek nasional. Saat ini, mobil buatan dalam negeri sudah menggunakan lebih dari 60% komponen lokal. Akan tetapi, pasar masih menganggap mobil-mobil terbaik adalah yang datang dari Jepang dan Korea, seperti Toyota, Kia, dan Honda. Selain itu, tidak lebih baik. Isu-isu dihidupkannya kembali mobil-mobil nasional sesekali bertiup dan membawa harapan, terutama jelang pemilihan umum. Hanya saja, apakah ini benar-benar rencana besar berkelanjutan? Waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, Morina sempat mewarnai lika-liku industri mobil di tanah air, dan semoga sedikit kisah ini memberi sudut pandang baru terhadap cita-cita industri otomotif tanah air dan kiblat yang sebetulnya sedang dihadapi. Demikianlah sejarah singkat nasib Morina yang hanya sumur jagung. Cikal bakal pembuatan mobil nasional ini di kemudian hari berlanjut dengan merek-merek lain dengan kepentingan yang berbeda-beda pula. Simak episode-episode selanjutnya. Jika Anda menilai video ini bermanfaat, silakan pencet tombol jempol ke atas, dan adalah gratis jika Anda mendukung kanal ini dengan memencet tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.